Dunia hiburan lagi-lagi berduka karena kehilangan salah satu sosok artisnya, yakni Vanessa Angel, karena kecelakaan lalu lintas beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan diduga karena supir mengantuk dan mengalami microslip saat berkendara. Microslip adalah periode tidur yang berlangsung sangat singkat. Kondisi ini terjadi dalam waktu kurang dari 30 detik dan seringkali tidak disadari. Microslip bisa saja terjadi kapan saja, bahkan saat sedang bekerja. Nah, bagi masyarakat modern, menatap layar komputer selama berjam-jam saat bekerja sudah menjadi hal biasa. Bekerja membutuhkan konsentrasi tinggi, namun saat microslip menyerang, hal ini justru akan mengganggu baik produktivitas bahkan keselamatan. Nah, dalam keadaan normal, otak bisa menangkap dan memproses berbagai stimulus. Namun saat kamu kelelahan, konsentrasi otak akan terganggu, sehingga otak akan menjadi lebih terbatas terhadap stimulus yang lebih kuat. Nah, bagaimana cara menghindari microslip? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini saya ditemani oleh partner saya, yaitu Dr. Haikal. Nah pemirsa, kita semua turut berduka atas musibah yang menimpa almarhumah Vanessa Angel dan suami. Dan semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan meskipun saat ini masih dalam investigasi penyebab dari kecelakaan, namun salah satu penyebab terbanyak dari kecelakaan di jalan raya adalah tidur sesaat atau istilahnya microslip. Nah, apa sih microslip ini? Di tengah kita sudah ada Dr. Nurul Rahmawati, spesialis saraf. Halo pagi dok, apa kabar? Sehat dok? Sabrina sehat. Iya. Hari ini kita bahasnya seru banget ya dok. Betul. Karena microslip tidur sesaat itu kadang-kadang katanya si penderitanya itu dia tidak sadar kalau dia sedang tidur nih. Yang mengalaminya itu tidak sadar gitu ya. Nah kita akan tanya lagi nih sama Dr. Nurul penyebabnya apa, cara menghindari bagaimana, apakah itu hal yang lumrah atau perlu diobati atau bagaimana dokter. Nah fakta mitos yang pertama nih dok. Betul. Nah ini berubahnya pola tidur ini dapat menyebabkan terjadinya microslip. Fakta atau mitos dok? Fakta dokter Sesa. Fakta. Ya. Kenapa dok? Ya, jadi begini. Durasi tidur kita pada orang dewasa itu sekitar 6-8 jam. Setiap orang memiliki kebutuhan tidur sekian. Ya. Ketika kebutuhan tidur itu tidak dapat terpenuhi, maka besok paginya kita terasa capek, letih. Kemudian itu tadi yang akan menyebabkan microslip tadi. Atau kalau misalnya bahasa medisnya itu disebut excessive day sleepiness gitu. Dok, microslip ini kan artinya sesi tidur singkat yang berlangsung kurang dari 30 detik dok ya? Iya. Oke. Nah, ini kan sebetulnya bisa timbul kapan saja dok ya? Benar sekali dokter Eka. Semua orang bisa mengalami. Semua orang bisa mengalami. Paling rentan di jam berapa dok timbul microslip ini? Oke. Sebenarnya jamnya itu kita tidak bisa menentukan dokter Haikal. Tapi pada beberapa kondisi itu akan menyebabkan microslip tadi. Misalnya suatu kegiatan yang monoton, saat nyetir jalannya lurus aja. Betul. Atau mungkin saat lagi bekerja nih, sekarang kita kan WFO semua, di depan laptop terus. Nah itu pasti akan ada durasi atau fase-fase episode microslip tadi. Ya. Dok, ketika seseorang mengalami microslip, itu kan dia tidak sadar dok ya, tiba-tiba tersentak ya. Nah, tapi menuju ke sananya kita kan kadang nggak tahu dok. Kadang-kadang kita merasa juga kalau kita ngantuk. Ada nggak dok cara untuk menghilangkan atau mencegah supaya kita tidak tiba-tiba mengalami microslip dok? Oke. Nah, tapi nanti jawabnya. Siap. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Ini tadi tayangan mengenai power nap. Sama-sama tidur dalam waktu yang singkat, tapi bedanya sama microslip, kalau power nap itu selama kurang lebih 30 menit. Nah kalau microslip ini biasanya kira-kira sekitar 30 detik. Ya dokter Haikal. Iya. Nah dok, kan sebetulnya orang yang mau ngantuk, orang yang mau mengalami microslip itu kan kadang dia tahu dok. Nah tapi bagaimana cara supaya bisa segera menghilangkan microslip ini dok? Oke. Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan tuh. Salah satunya prevensi kita untuk menghindari microslip tadi. Yang pertama adalah power nap, dok. Jadi power nap itu tidur selama 30 menit.
kita istirahat agar nanti kita bisa aktivitas kembali, badan kita bisa segar lagi dan kita bisa melakukan aktivitas lagi. Itu yang pertama, power nap. Jadi tidur istirahat selama 30 menit. Yang kedua, kita bisa minum kopi, Dok. Ya, tentunya kalau dalam pengobatan ini sendiri kafein atau bisa kita temukan di dalam kopi, kemudian teh. Nah, itu dosisnya bisa antara 50 sampai 150 mg. Itu pertolongan pertama kalau kita ngantuk. Kafeinnya, Dok, yang Iya, kafeinnya. Tapi si kafein ini bekerja di 30 menit setelah kita minum. Nah, sehingga kan masih ada waktu lelah nih. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir kemudian ngantuk, ya kita pinggirin dulu deh biar aman. Kita pinggirin dulu, kita sambil istirahat, kita cari kopi. Terus kemudian nanti kalau udah seger lagi baru kita bisa lakukan aktivitas kembali gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa perbaiki pola tidur di malam hari kita. Apakah kebutuhan tidur kita ini sudah cukup atau belum? Kalau memang belum, kita tentunya harus perbaiki. Salah satunya dengan olahraga, kemudian makan makanan yang baik, gitu ya. Kalau kafein ini tidak boleh diminum malam hari, jangan kebalik. Nanti kalau tidur malam harinya insomnia, paginya atau siangnya jadi microsleep tadi. Dok, bagaimana dengan misalnya nih kita melakukan gerakan stretching ketika kita merasa akan mengalami microsleep, Dok? Apakah ada stretching tertentu yang dapat kita lakukan? Oke. Kalau stretching sendiri sih sebenarnya kita bisa pada prinsipnya microsleep ini bisa terjadi kan pada saat kegiatan yang monoton. Betul. Maka kita bisa bikin aktivitas baru. Nah, salah satunya dengan stretching tadi. Stretching tadi bisa dilakukan apa aja lah kalau di jalan yang bisa kita lakukan, misalnya stretching tangan gitu. Kemudian kita bisa melakukan gerakan-gerakan ringan gitu biar badan kita segar lagi. Oke. Dok, ini kan kalau masyarakat ingin tahu, Dok, ya, gerakannya itu seperti apa, Dok, yang mudah dilakukan ketika kita akan mengalami microsleep? Oke. Tentunya gerakan ini yang bisa kita lakukan misalnya ini di dalam mobil ya, Betul, Dok ya. dalam mobil, atau misalnya. bisa kita lakukan sambil duduk. Kita bisa lakukan seperti ini, stretching, peregangan-peregangan ringan aja. Kemudian ke atas seperti itu. Nah, kemudian kita bisa miring ke kiri, ke kanan. Itu aja sebenarnya sudah cukup sih. Sambil kalau misalnya ini kita cari teman ngobrol, biar kita tidak ngantuk. Betul. Dok, tapi kadang-kadang, Dok, ya, mungkin Dok saya juga pernah ngalami nih. Betul. Kalau kita habis makan, Dok, ya, itu kadang-kadang kita menjadi mudah mengalami microsleep. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta, Dokter. fakta. Iya, jadi ketika kita makan, terutama yang karbohidratnya tinggi, maka tubuh kita tuh glukosanya meningkat. Nah, glukosa yang meningkat tadi akan menyebabkan neurotransmitter atau zat kimia di dalam tubuh kita akan berubah. Salah satunya serotoninnya kita meningkat, kemudian melatonin kita meningkat, di mana ini akan memicu kita. Ini zat kimia yang dibutuhkan untuk tidur. Oleh karenanya kalau kita habis makan ngantuk, itu adalah hal yang normal. Nah, jadi kalau misal, Dok, ya, kalau kita mau bepergian jauh nih, mau nyetir lewat jalan tol, sebaiknya kita berapa jam untuk mengatur jam makan kita supaya kita nggak ngantuk, Dok? Oke. Tidak ada rekomendasi khusus sih berapa jamnya, tapi kalau saran saya itu hindarin makanan yang mengandung terlalu tinggi karbohidrat. Karbohidrat tadi ya, Dok ya? Iya, mungkin kita ganti dulu dengan protein seperti itu. Dokter, ngomong-ngomong masalah gula nih, Dok, katanya nih microsleep ini lebih sering terjadi kepada penderita diabetes, Dok. Nah, itu fakta atau mitos? Ini juga fakta. Pada prinsipnya apa yang terjadi dalam diabetes itu sama seperti kejadian yang pada orang makan tadi. Habis makan gulanya tinggi, kemudian akan merubah zat-zat kimia di dalam tubuh kita sehingga menyebabkan kita mudah ngantuk. Seperti itu. Ya, berarti ngaruh ya, Dok, ya? Iya. Kemudian selain diabetes, banyak faktor atau penyakit lain yang bisa menyebabkan excessive daytime sleepiness tadi. Salah satunya darah tinggi, obesitas. Nah, ini juga perlu dihindari. Kemudian misalnya penyakit-penyakit gangguan saraf seperti stroke, kemudian restless leg syndrome. Restless leg itu kalau saat tidur kakinya gerak-gerak. Atau Parkinson dan penyakit saraf lainnya. Baik, Dok, selain rasa mengantuk yang memang kita rasakan, sebetulnya tanda-tanda apa saja sih yang kayaknya kita nih akan mengalami microsleep? Misalnya tiba-tiba kita nggak nyambung diajak bicara atau gimana, Dok? Oke, biasanya kita nggak menyadari nih bahwa kita ternyata menderita microsleep. Nah, ini mungkin bisa misalnya kita lagi aktivitas, tiba-tiba kepala kita terkantuk atau kesentak gitu. Salah satunya itu. Kemudian kita jadi tidak fokus. Nah, itu juga tentunya, atau produktivitas kita jadi menurun. Karena mengantuk tadi, itu bisa kita
konsultasikan ke dokter saraf terdekat. Oh dokter, berarti ini artinya si microslip ini dia bukan suatu penyakit ya dok ya? Lebih ke serangan gitu dok atau bagaimana? Ya, kalau misalnya masih ringan sih ini suatu gejala aja ya. Bisa kita perbaiki dengan pola hidup tadi, dengan memperbaiki sleep hygiene, olahraga, kemudian tidurnya malam hari diperbaikin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah sering banget, maka kita perlu memikirkan diagnosis yang lebih lanjut. Salah satunya narkolepsi yang tadi sudah disebutkan sebenarnya di bahasan kita. Seringnya itu seberapa sering sih dok? Sehingga kita harus waspada nih, kayaknya ini harus minta pertolongan dokter nih. Oke. Kalau dibilang seberapa seringnya sih tidak ada hal yang khusus ya. Tapi gini, misalnya gini, kita lagi ngobrol, orang normal itu tidak mungkin lagi ngobrol tiba-tiba langsung tidur. Nah, ini ada kejadian namanya narkolepsi, ketika kita ngobrol aja atau aktivitas itu, maka dia tidur bisa. Ini kita lagi ngobrol gini dok, tiba-tiba saya tidur. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, kalau itu harus narkolepsi dicurigai. Itu harus konsul ya. Ya, kalau narkolepsi ini suatu penyakit ya dok Ini ya? suatu penyakit. Betul, Ya, jadi kalau benar. microslip lebih untuk menjaga sleep hygiene tadi ya dok ya? Iya, kalau microslip ini hanya gejala ringan ya, Gejala gitu. Baik dok, tips kepada masyarakat supaya masyarakat waspada jika mengalami tidur sesaat atau microslip, apalagi bagi yang sedang mengemudikan kendaraan. Silakan dok. Oke, yang pertama ini biasanya disebabkan karena aktivitas yang monoton, sehingga diperlukan teman ngobrol saat lagi nyetir. Satu itu. Yang kedua, kalau memang ngantuk banget, nggak usah dipaksain, segera minggir, cari kopi, tidur, power nap tadi sekitar 30 menit. Habis itu kalau udah segar baru melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, bisa ditemani oleh kopi, secangkir kopi untuk menjaga biar mata kita ini terjaga. Gitu. Salah satunya itu. Ya. Jadi tentunya cemilan juga mungkin bisa dok ya? Tapi jangan yang karbohidratnya Nah, itu dia. tinggi. Harus Nanti cemilannya juga sehat ya dok ya. Iya. Baik dok, terima kasih informasinya. Oke, sama-sama. Jadi pemirsa, penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan menyadari bahwa kita mengalami microslip. Dan ingat, kalau lagi menyetir, maka tepikan kendaraan, istirahat, dan ingat ketika Anda berkendara, Anda juga membawa keselamatan penumpang. Jadi ingat sekali untuk selalu menjaga keselamatan kita semua. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang benjolan doksa nih. Nah itu dia, biasanya tuh masyarakat kalau misalkan dengar kata-kata benjolan, apalagi dokternya sudah mendiagnosis misalkan, oh ini ada tumor. Wah langsung panik kan, apa sih tumor benjolan itu? Nah pemirsa, kita akan bahasnya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.